Apakah HIV atau AIDS dapat menular dengan berjabat tangan atau bersin? Ternyata pernyataan ini adalah mitos. HIV atau AIDS tidak ditularkan melalui percikan lendir saat penderitanya bersin, berkeringat, menggunakan kolam renang, toilet umum, atau alat makan bersama hingga gigitan nyamuk ataupun luka terbuka. Faktanya virus ini hanya dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh tertentu seperti ASI, darah, air mani, serta cairan vagina. Berikut mitos dan fakta tentang HIV atau AIDS lainnya yang perlu kita ketahui. Selama ini orang masih banyak yang menganggap kalau HIV atau AIDS merupakan jenis penyakit yang sama. Faktanya, HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah komplikasi HIV yang tidak ditangani dengan tepat. Sesuai namanya, AIDS memiliki gejala yang berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Seks oral tidak dapat menyebarkan virus HIV/AIDS adalah mitos. Salah satu jalur penularan HIV adalah melalui pertukaran cairan tubuh ketika berhubungan seks anal atau vaginal. Hal tersebut membuat sebagian individu mempercayai bahwa HIV tidak dapat menyebar melalui seks oral. Faktanya, untuk menularkan HIV, seks oral memang memiliki resiko yang lebih rendah daripada seks anal atau vaginal. Namun, perlu diketahui bahwa resiko penularan HIV melalui seks oral ini tetap ada, terutama jika penderitanya memiliki sariawan di mulut atau luka di sekitar alat kelamin. Penderita HIV pasti mengalami AIDS. Faktanya, tidak semua penderita HIV pasti mengalami AIDS. Meski belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan virus HIV sepenuhnya, penderita HIV dapat mengkonsumsi obat antiretroviral tertentu untuk menghambat perkembangan virus tersebut. Hal ini dapat membantu menghindari resiko AIDS atau komplikasi terkait lainnya. Penderita HIV atau AIDS dapat diidentifikasi secara fisik. Salah satu mitos HIV yang umum beredar di kalangan masyarakat adalah penderitanya dapat dilihat melalui penampilan fisik. Nyatanya, orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA mungkin saja tidak menunjukkan ciri-ciri atau tampilan khusus, dan mungkin hanya mengeluhkan gejala awal yang mirip dengan gejala dari kondisi medis lainnya seperti kelelahan atau demam. Mitos selanjutnya, penderita HIV tidak bisa memiliki keturunan. Jika menjalani pengobatan secara rutin dan kadar virus HIV di dalam tubuhnya semakin rendah, bukan tidak mungkin bagi penderita HIV untuk memiliki buah hati. Pria pengidap HIV yang memiliki kadar virus rendah akan memiliki resiko yang lebih kecil untuk menularkan virus tersebut pada istri dan anaknya. Mitos selanjutnya, tidak perlu menggunakan kondom jika kedua pasangan positif HIV. Meski kedua pasangan sama-sama telah terdiagnosa positif HIV, penggunaan kondom saat berhubungan seksual tetap dianjurkan guna mencegah terjadinya penularan virus HIV yang berbeda tipe atau kebal terhadap obat antiretroviral. Selanjutnya, gimana ya kalau orang di sekitar kita terpapar HIV atau AIDS? Pertama, menurut psikologi Ihsan Bella Persada MPSI, kita sebaiknya tetap memberikan support pada teman yang terkena HIV atau AIDS. Selain itu, sebisa mungkin kita menjadi teman bercerita bagi mereka. Kedua, kita juga bisa mengajak dan mendampingi ODHA untuk ikut dalam komunitas ODHA agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi kondisinya. Ketiga, support dari keluarga, sahabat, dan teman akan menjadi penyemangat bagi penderita HIV atau AIDS untuk menjalani pengobatan jangka panjang. Yang terakhir, mungkin kita bisa membantu menghubungi kontak layanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.